Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Setiaji, NPM 1755201260 dari kelas D2, ingin mempresentasikan perencanaan rancangan strategi sistem informasi deteksi dini COVID-19 studi kasus RSUD Kalideres. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, tujuan perencanaan, rumusan masalah, manfaat perencanaan, dan metodologi perencanaan. Yang pertama adalah latar belakang. Penyakit yang memiliki gejala mirip dengan pneumonia ditemukan muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, tetapi belum diketahui penyebab terjadinya penyakit tersebut. Kemudian penyakit ini menjadi wabah yang menular secara cepat dengan rantai penularan antar manusia. Semakin hari penyebaran penyakit ini terus meluas, tidak hanya terjadi di daratan Cina, tetapi juga ke negara-negara yang lain. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia. Salah satu solusi untuk mendukung langkah preventif awal adalah dengan cara komunikasi informasi dan edukasi masyarakat atau KIA. Tetapi COVID-19 memiliki perkembangan penyebaran, gejala, dan langkah yang harus dilakukan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan untuk dilakukan penelitian terhadap deteksi dini COVID-19 agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan dan segera berobat ketika mengalami gejala. Rumusan masalah. Bagaimana mengetahui penyebaran COVID-19 yang terjadi? Bagaimana menekan tingkat penyebaran COVID-19? Bagaimana cara mendeteksi dini gejala COVID-19 secara cepat oleh masyarakat? Tujuan perencanaan. Memberikan kemudahan kepada siapa saja yang mencari informasi tentang penyebaran COVID-19. Menekan tingkat penyebaran COVID-19 karena deteksi dini dilakukan secara mandiri dan online. Manfaat perencanaan. Dapat memberikan update terkini penyebaran COVID-19. Dapat mendeteksi gejala COVID-19 dengan cepat. Dapat memberikan informasi tentang makanan atau vitamin yang harus dikonsumsi agar tidak terjangkit COVID-19. Dapat memberikan informasi rumah sakit yang menangani COVID-19. Metodologi perencanaan. Ada dua, yaitu metodologi pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, studi pustaka. Yang kedua, ada metode perencanaan strategi sistem informasi. Nah, di sini yang akan dijelaskan tentang metode perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama, ada fase preliminary. Yang kedua, ada fase requirement management. Yang ketiga, ada fase arsitektur bisnis. Yang keempat, ada fase arsitektur sistem informasi. Yang kelima, ada fase peluang dan solusi. Yang keenam, ada perancangan migrasi. Landasan teori. Yang pertama, ada sistem. Menurut Mulyani 2016 halaman 2, sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen, atau elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada informasi. Menurut Mulyani 2016 halaman 12, informasi merupakan data yang sudah diolah atau yang ditunjukkan untuk seseorang, organisasi, ataupun siapa saja yang membutuhkan. Informasi akan menjadi berguna apabila objek yang menerima informasi membutuhkan informasi tersebut. Yang ketiga, ada strategi sistem. Menurut Loudon 2004 halaman 91, strategi sistem informasi adalah sistem komputer pada setiap level yang ada pada organisasi yang mengubah tujuan, operasi, produk, pelayanan, atau hubungan antar lingkungan untuk membantu organisasi mengumpulkan keuntungan yang kompetitif. Yang keempat, strategi bisnis. Menurut Tunggal 2004 halaman 37 menjelaskan bahwa strategi bisnis merupakan strategi yang harus dijadikan landasan berpikir utama dalam pembuatan strategi teknologi informasi.
Karena dalam strategi tersebut disebutkan visi dan misi perusahaan beserta target kinerja masing-masing fungsi dan struktur organisasi. Di sini ada penjelasan tentang metodologi TOGAF. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana membangun, mengolah, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method atau ADM, di mana ADM merupakan hasil dari kerja sama praktis arsitektur dalam Open Group Architecture Forum. Inti dari ADM adalah pengelola kebutuhan, di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu disertakan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Struktur dasar TOGAF ADM yaitu output harus divalidasi dengan ekspektasi yang telah didefinisikan sebelum di setiap akhir siklus, dan output yang dihasilkan pada satu item. Profil perusahaan. Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres adalah rumah sakit yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe D. Pada awalnya rumah sakit ini merupakan Puskesmas Kalideres yang kemudian berganti nama menjadi RSUD Kalideres pada April 2015. Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres menyediakan fasilitas ambulan 24 jam untuk pelayanan rujukan, melayani pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, rawat jalan, dan rawat inap. Adapun jam operasional RSUD Kalideres adalah pada hari Senin sampai Minggu selama 24 jam. Di sini ada arsitektur aplikasi. Jadi aplikasi ini dapat mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang akan dirancang untuk proses bisnis pada RSUD Kalideres. Memodelkan aplikasi-aplikasi yang akan dirancang, menjelaskan manfaat aplikasi yang dirancang, permodelan menggunakan activity diagram. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.